wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya teman-teman? Baik ya. Nah, ini kemarin teman-teman sudah minggu kemarin melanjutkan kegiatan observasi ya di sekolah dari tugas yang sebelumnya, dan pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita ya, masih seputar perilaku lagi. Kita akan mencoba belajar mengenai bagaimana perilaku itu bisa terbentuk. Tempo hari kita sudah sedikit mengulas ya tentang berbagai contoh kategori perilaku yang ada di lingkungan sekitar kita ya. Banyak sekali fenomena yang bisa kalian temukan di lingkungan sekitar kita, sehingga kita bisa membedakan mana itu perilaku dan mana yang bukan. Tentunya itu juga bisa menjadi dasar buat kita agar kita bisa mengetahui pada yang terjadi pada manusia itu termasuk kategorinya perilaku atau bukan. Nah, coba ini Pak Irfan ada beberapa fenomena ya. Coba kalian ingat-ingat dari pembelajaran sebelumnya mana yang termasuk kategorinya perilaku dan bukan. Oke, yang pertama ada gunung meletus. Yang kedua daun putri malu, mengatup. Lalu yang ketiga ada buah kelapa jatuh. Lalu yang keempat ada pohon jati meranggas ya. Ya, coba teman-teman pilih mana yang termasuk perilaku dan mana yang bukan. Ayo, enggak apa-apa, salah enggak apa-apa, ayo. Gunung meletus perilaku. Gunung meletus termasuk perilaku. Perilaku. Ya. Kenapa kok perilaku? Karena aktivitasnya itu Apa? Enggak apa-apa. aktivitasnya itu dari gunungnya, bukan Dari gunungnya. bukan dari lingkungan orang. Dari bukan dari lingkungannya, tetapi memang fokus dari gunungnya. Ya. Oke. Lalu yang lain, ada yang menganggap gunung meletus perilaku atau bukan? Kamu gimana, Neng? Bukan. Bukan. Alasanmu kenapa? Karena tidak ada stimulusnya dari. Karena tidak ada stimulusnya. Oke. Ya, jadi gunung meletus itu bukan perilaku ya. Kenapa bukan perilaku? Kenapa? Karena tidak bisa kita definisikan di situ adanya stimulus, terus kemudian munculnya aktivitas dan diiringi dengan respon lingkungan sekitar ya. Nah, lalu kita lanjut ke daun putri malu, mengatupkan ya, mengatup daunnya itu kan mengatup ya. Ini termasuk perilaku atau bukan? Perilaku ya. Kenapa? Karena ada stimulus. Stimulusnya berupa apa? Disentuh. Oke, lalu memunculkan perilaku mengatup itu tadi ya. Nah, kemudian kalau buah kelapa jatuh, perilaku atau bukan? Bukan. Karena apa? Tidak memenuhi itu tadi kriteria ya, bukan ya. Karena buah kelapa jatuh itu karena efek gravitasi ya. Nah, kalau misalnya buah kelapanya dia tumbuhnya menjalar gimana? Kayak misalnya ketela misalkan menjalar. Dia meskipun lepas dari tangkainya kan ya tidak jatuh kan, karena berada di bawah, tidak terkena dampak gravitasi ya. Jadi bukan termasuk perilaku. Kemudian kalau pohon jati meranggas, perilaku atau bukan? Perilaku. Alasannya apa kalau perilaku? Karena ada stimulus. Stimulusnya apa? Cuaca yang panas, musim kemarau ya, sehingga dia meranggas. Kenapa kok meranggas? Sebagai respon dari kurangnya air ya. Tujuan dari meranggas itu untuk apa? Meminimalisir kebutuhan air ya. Oke ya.
Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa dari satu rangkaian perilaku itu harus terdapat apa? Stimulus. Kemudian munculnya aktivitas ya. Nah, jadi ini behaviornya. Terus kemudian harus ada responnya. Nah, respon ini bisa respon di lingkungan sekitarnya, bisa juga respon dari si individu itu sendiri. Artinya ini harus memenuhi. Nah, sehingga kita bisa mendefinisikan bahwa perilaku itu juga terjadi pada manusia. Meskipun itu berbagai aktivitas pada diri manusia ya, bisa dikategorikan perilaku. Karena pada umumnya yang terjadi pada manusia ya, itu bisa kita kategorikan terdapat stimulusnya sehingga muncul suatu aktivitas sehingga bisa menjadikan respon tertentu ya. Nah, sekarang kalau contoh dari manusia begini, ini kita hapus dulu ya. Nah, saya ada 2 contoh dari manusia. Ini refleksi aja dulu ya. Dina matanya merah. Ini termasuk perilaku atau bukan? Bukan. Karena apa? Karena ini bukan. Iya, maksudnya kenapa bukan perilaku? Karena memang apa? Karena merah itu adalah dampak dari perilakunya, bukan perilaku utamanya, ya. Jadi mata merah itu adalah bentuk perlindungan dari sesuatu hal yang terjadi pada matanya, misalnya karena sakit ya, karena kecolok matanya ya, nah, atau mungkin karena apa aja ya, kena debu misalnya gitu, jadi matanya merah. Terus kemudian contoh lain yang hampir sama dengan ini misalnya apa? Kita mendapati murid yang pengen pipis ketika jam pelajaran. Kira-kira pengen pipis itu perilaku atau bukan? Bukan, karena pipis itu adalah sistem metabolisme tubuh. Jadi bukan perilakunya, ya, bukan perilaku. Lalu berbeda dengan contoh yang lain. Ya, misalnya Dina tidur di kelas. Nah, ini perilaku atau bukan? Perilaku, karena ada kata kuncinya di sini ya. Dia melakukan aktivitas tidur, meskipun tidur itu bagian dari aktivitas ya. Nah, aktivitasnya apa? Mengistirahatkan otak ya, mengistirahatkan otak. Oke, ini kita ulas yang kemarin sehingga kita bisa mengetahui bagaimana terbentuknya perilaku. Nah, dalam pembelajaran pun juga demikian teman-teman ya. Pada pertemuan kelima ini ya, kita akan mengulas bagaimana perilaku peserta didik di dalam kelas ya. Sehingga kita bisa membuat situasi-situasi lingkungan di dalam kelas kita agar itu bisa menstimulus motivasi mereka dalam pembelajaran. Nah, coba ini Pak Irfan ada suatu kasus di kelas ya. Nah, saya ingin tanya, siapa yang sering kali merasa lapar atau mungkin merasa gelisah pada situasi tertentu, misalnya menjelang jam istirahat, menjelang jam pulang ya. Jam pulangnya itu jam berapa kalau waktu di SMA dulu? Jam 2 atau jam 3 ya. Menjelang waktunya pulang atau menjelang istirahat. Siapa yang seringkali merasa gelisah dan lapar? Saya, Pak. Biasanya waktu jam 9 itu saat bel berbunyi itu saya sering kayak merasa lapar kayak gitu. Jam 9 ya? Iya. Kenapa? Saya kan kalau pagi tidak terbiasa kayak sarapan pagi gitu. Makanya jam 9 itu ketika bel berbunyi saya sudah kayak merasakan lapar. Pengen cepet-cepet makan gitu ya, karena nggak sarapan. Kalau kamu kenapa, Mbak? Kalau saya biasanya kalau jamnya sudah mendekati waktu pulang, karena saya biasanya tidak bawa bekal, tapi saya sarapan. Nah, biasanya kalau sudah mendekati waktu pulang itu saya gelisah karena sudah lapar. Sudah lapar terus pengen cepet makan di rumah gitu ya. Oke, ya. Jadi setiap orang mungkin bahkan bisa terstimulus ya hanya karena melihat jam dinding tiba-tiba merasa lapar. Kalau kalian mungkin musimnya durian ya, bau durian, wah seger banget, terus kemudian kita segera pengen makan durian, itu kan sudah terbiasa karena memang kita mencium aroma durian. Dan itu memang durian kan makanan yang bisa membuat kita pengen cepet-cepet makan ya. Atau mungkin kita pas lagi
puasa tuh ya, di bulan Ramadan ya, siang-siang terus ketemu ada es cendol, es buah, waduh ini seger banget kelihatannya, terus kemudian kita menelan air liur kita sendiri ya, itu kan sudah suatu hal yang normal karena itu memang makanan yang kita konsumsi dan menurut kita itu adalah makanan yang enak ya, minuman yang seger sehingga menstimulus kita ya, sehingga kita merasa lapar karena makanan itu, karena kita mencium aroma dari makanan itu, karena kita melihat kesegaran dari air minum itu hal-hal wajar. Tapi kalau jam dinding, apa mungkin kalian makan jam dinding? Kan tidak. Tapi dengan melihat jam dinding saja terkadang bisa menjadikan kita itu tiba-tiba cemas, terus pengen cepat-cepat pulang, terus tiba-tiba lapar ya gitu ya, hanya karena melihat jam dinding, padahal kita tidak pernah makan jam dinding. Nah itu suatu hal yang aneh ya, tetapi ini dalam ilmu modifikasi perilaku itu ada suatu hal yang lumrah ya. Ini memang trik kita ya, sudah sejak lama pakar itu mengembangkan ini. Pak Pavlov menyebutnya dengan istilah classical conditioning. Jadi di classical conditioning seperti yang terjadi di kalian di kelas itu tadi ya, hanya karena melihat jam dinding saja itu kalian bisa lapar. Itulah dampak dari penerapan classical conditioning. Nah, dulu Pak Pavlov itu melakukan uji coba pada anjing ya teman-teman ya. Tapi bukan berarti ini dimiripkan pada manusia ya, hanya saja memang memiliki kemiripan perilaku gitu ya. Jadi Pak Pavlov mencoba melakukan riset terhadap anjing. Nah, anjing itu kan kalau pas lagi lapar gitu ya, dikasih makan tiba-tiba kan dia berliur ya, keluarkan air liur, saliva. Nah biasa kan kebiasaan anjing itu kan dia menjulurkan lidahnya sampai keluar air liurnya gitu. Nah pada situasi itu Pak Pavlov kemudian dia tertarik meneliti anjing. Oh ternyata anjing itu kalau lihat makanan dia itu bisa keluar air liur. Tapi kira-kira bisa nggak ya dengan lonceng ini dia kemudian bisa keluar air liurnya? Nah karena ketertarikan itu tadilah ya, Pak Pavlov kemudian melakukan uji coba ya, dipasangkan antara makanan dengan lonceng ya. Pak Pavlov setiap kali ingin kasih makan anjingnya, dia tunggu anjingnya lapar. Setelah anjingnya kerasa lapar ya, di jam-jam tertentu dia tahu kan anjingnya sudah terbiasa minta makan kalau jam segitu. Dia kasih makanan dengan cara membunyikan loncengnya, keteng 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 keteng, makanan datang, kemudian anjingnya makan, begitu seterusnya. Dan itu dilakukan Pak Pavlov di waktu yang sama seperti yang kalian lakukan. Mbak Dina tidak terbiasa sarapan, terbiasa sarapannya jam 9. Setiap kali jam 9, setiap kali mendengar suara bel jam istirahat, dia segera ke kantin dan beli makan. Konsisten begitu. Sama, si anjing ini juga demikian. Setiap pukul sekian sama Pak Pavlov dikasih makan dengan memberikan suara lonceng, ya. Nah, begitu seterusnya. Sampai dengan terbiasa akhirnya si anjing itu setiap dia itu mendengar lonceng, dia itu langsung minta makan, ya. Nah, inilah yang kita sebut dengan classical conditioning, teman-teman ya. Jadi makanan itu adalah stimulus kontrolnya, ya. Jadi stimulus yang dikondisikan, ya, conditional stimulus. Kemudian kalau lonceng itu adalah stimulus yang tidak terkondisi. Nah, kalian bisa lihat gambar di sini ya. Nah, jadi ini ada unconditional stimulus, ada netral stimulus. Jadi di sini netral stimulus itu adalah stimulus yang memang tidak berdampak apapun. Jadi dengan lonceng tidak bisa berdampak, dia itu bisa ngiler. Dengan jam dinding tidak bisa berdampak, kalian itu bisa lapar, ya. Kemudian dipasangkan dengan stimulus yang bisa benar-benar membuat dia itu keluar air liur, dipasangkan sehingga nanti bisa berdampak pada situasi yang kita inginkan, perilaku yang kita inginkan. Itulah yang kita sebut sebagai conditional respon, yaitu berupa salivasi. Nah, ini teman-teman kalau melihat singkatannya ada UCS, unconditional stimulus, ya, stimulus yang tidak terkondisi, ya. Jadi dengan lihat makanan aja dia itu sudah ngiler. Kemudian ada stimulus yang tidak berdampak apa-apa, tapi itu kita akan jadikan sebagai stimulus utamanya nanti. Itu yang kita sebut sebagai netral stimulus, ya, atau NS, ya. Berikutnya UCS dan NS ini kita gabung jadi satu di waktu bersamaan. Begitulah prinsipnya dari risetnya Pak Pavlov, sehingga bisa menjadikan
Anjing itu berliur ketika apa? Mendengar lonceng. Nah, inilah yang terjadi pada kita. Beberapa orang terbiasa sarapan, beberapa orang tidak terbiasa sarapan. Sehingga ketika kita terbiasa sarapan, kalau nggak sarapan ya tetap aja kita akan merasa gemeter ya. Di jam-jam tertentu kita akan gemeter. Padahal sebenarnya beberapa jam yang lalu ya, waktu mungkin dini hari kita sebenarnya juga sudah makan misalnya gitu ya, sebelum subuh atau jam berapa mungkin kita sudah makan, tetapi karena kita terbiasa ya jam 7 pagi kita makan, ya tetap aja nanti kalau kelewat jam itu kita akan terasa lapar, sangat lapar, bahkan mungkin kita akan gelisah ya karena nggak sarapan ya. Beberapa orang merasa demikian. Nah, jadi itulah yang terjadi pada kita ya. Nah, itu ada hubungannya dengan beberapa stimulus ya. Kurang lebih demikian. Nah, dari riset itu tadilah yang bisa kita terapkan dalam pembelajaran ya. Ini Pak Pavlov kemudian menyusun beberapa teori ya yang berkaitan dengan hasil risetnya itu tadi ya. Nah, Pak Pavlov beranggapan bahwasanya belajar itu ya, keberhasilan dalam pembelajarannya itu tergantung bagaimana kita memberikan stimulusnya ya. Jadi kalau kita memberikan stimulus yang bagus, maka proses pembelajaran itu akan bagus juga. Apabila dalam proses pembelajaran itu bagus, maka hasilnya juga akan bagus. Nah, kurang lebih demikian. Nah, ini di breakdown semua ini sama Pak Pavlov ya. Nah, sehingga bisa memandu kita dalam pembelajaran. Nah, sehingga nanti konteks pembelajaran kita harus bisa menyediakan stimulus-stimulus yang sesuai. Meskipun kita anggap pelajaran tertentu ini tidak menjadikan anak didik kita tertarik misalnya, tetapi kita bisa mendesain pembelajaran itu semenarik mungkin sehingga mereka ini bisa senang dengan proses belajar yang kita selenggarakan itu tadi, karena mereka merasa nyaman, merasa suka ya dengan cara kita ngajak mereka untuk belajar, sehingga hasilnya pun juga positif ya, hasil belajarnya pun juga signifikan. Nah, kemudian dari hasil itu tadi ada dua hukum ya, teorinya Pak Pavlov. Yang pertama adalah law of response conditioning ya. Yang kedua adalah law of response extinction. Jadi respondent conditioning ya. Jadi ini adalah hukum pembiasaan ya. Nah, jadi terbentuknya perilaku itu tergantung apa yang menjadikan dia itu termotivasi. Penguatnya apa? Ya, penguatnya apa? Artinya di sini kita harus mengkondisikan stimulusnya. Kalau terdapat stimulus yang menjadikan dia itu semangat, termotivasi, ya toh, menjadikan dia itu sangat senang dengan situasi tersebut, maka tidak menutup kemungkinan perilaku itu akan semakin menguat. Nah, begitu juga sebaliknya. Nah, ini ada law of respondent extinction. Artinya di sini bisa saja perilaku yang sudah kita kuatkan itu bisa menjadi berkurang, bahkan sampai menghilang. Nah, kita akan kembali kasusnya Mbak Dina tadi lapar ketika jam 9 ya. Nah, kemudian kita biasakan sebelum berangkat, karena itu kan tadi terjadi mungkin di SMP misalkan gitu ya. Anggap saja saat itu terjadi Mbak Dina pada waktu SMP. Ketika di SMA atau di jenjang berikutnya, Mbak Dina membiasakan sebelum berangkat ke sekolah makan dulu. Nah, memang pada hari-hari pertama Mbak Dina masih tetap kerasa lapar, tetapi kan mengkondisikan dirinya, aku habis makan masa makan lagi, sayang dong uang sakuku kan gitu kan, makan nanti aja gitu kan. Akhirnya dia berusaha mengontrol dirinya meskipun dia pada jam itu akan terasa lapar. Nah, dengan pengkondisian itu lama-lama dia akan sudah terbiasa lagi kalau jam 9 tidak lapar, karena dia sudah merubah ritmenya, sarapannya di jam 7 pagi, bukan di jam 9 lagi. Nah, itu terbukti bahwasanya perilakunya dia yang terbiasa di jam 9 maka bisa hilang, bisa berkurang. Nah, contoh lain lagi. Ketika saya ingin
kamu itu punya kebiasaan bersih-bersih rumah. Ya, gitu ya. Punya kebiasaan bersih-bersih rumah. Nah, karena awal-awal saya itu sering ngasih perintah ke kalian, setelah tak kasih perintah, tolong dong bersihin rumahku, tak kasih uang. Tak kasih uang. Setelah dikasih uang, dia kan semangat ya. Kalau disuruh sama Pak Irfan, bisa jadi nanti saya dikasih uang lagi kan begitu. Jadinya semangat. Nah, apa yang terjadi pada suatu ketika kalau saya nggak ngasih uang? Loh, kok hari ini aku nggak dikasih sih? Kan begitu ya. Nah, kemudian lagi tak suruh lagi. Loh, kok nggak dikasih lagi? Nggak dikasih lagi. Sampai dengan beberapa kali, akhirnya kamu akan tiba-tiba, waduh, paling-paling aku kalau disuruh nggak dikasih uang lagi. Artinya selama ini perilakumu terbentuk karena ada penguatnya. Berupa apa? Dikasih uang. Setelah tidak dikasih uang lagi, penguatnya sudah hilang, bisa saja itu berkurang perilakunya ya. Lama-lama akan menghilang kan begitu. Nah, itulah yang terjadi. Jadi Pak Pavlov itu kemudian mendefinisikan ada dua hukum yang bisa saja terjadi ketika kita mengkondisikan perilaku itu melalui stimulusnya. Jadi kalau stimulusnya bagus, perilaku itu bisa menguat. Ya. Kalau stimulusnya kurang bagus, maka perilakunya bisa melemah. Ya, inilah yang disebut dengan law of respondent conditioning dan juga law of respondent extinction. Nah, sekarang pada situasi belajar nih, ya. Siapa yang nggak suka matematika? Nah, nggak suka pelajaran matematika. Ada yang nggak suka dengan pelajaran tertentu? Ada. Apa? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Kenapa nggak suka bahasa Inggris, Dina? Susah. Kenapa kamu nggak suka matematika? Rumit. Karena apa? Menghafal rumusnya. Ada yang nggak suka dengan mata pelajaran yang lain? Ada, Pak. Karena gurunya galak gitu ya. Ada juga ya? Ada juga. Nah, kita punya alasan bermacam-macam untuk tidak suka dengan mata pelajaran tertentu. Tetapi alasan itu bisa saja berbeda antara kasus yang satu dengan kasus yang lain. Bisa saja Dina beranggapan bahwasanya, waduh, pelajaran bahasa Inggris itu gurunya kejam, ya, gurunya galak, ya. Sedangkan ada teman kita yang beranggapan bahwa matematika itu selalu dituntut untuk menghafal rumus dan aku tidak suka hafalan, ya. Jadi membuat kita nggak nyaman, ya. Nah, di situ kita punya perspektif yang berbeda, teman-teman, ya, dalam pembelajaran. Sehingga menjadikan di antara kita itu tidak menyukai pelajaran tertentu, ya, karena alasan kita. Nah, artinya ini bisa kita simpulkan apa? Terdapat sesuatu hal yang mendasari atau menjadi alasan kita tidak suka. Yang tidak suka itu adalah menurut kita yang apa? Negatif atau positif? Negatif. Jadi kalau terdapat sesuatu hal di dalam pembelajaran itu yang kita anggap sebagai suatu stimulus yang negatif, akan menjadikan proses belajar kita menurun, ya. Minat kita dalam belajar juga menurun sehingga proses belajarnya pun juga kurang optimal. Kira-kira kalau proses belajarnya kurang optimal, hasilnya bisa optimal enggak? Enggak optimal. Berapa skor matematikamu? 6 atau 9? 6. Iya, enggak apa-apa ya. Ini adalah proses belajar. Jadi begitu ya, teman-teman. Artinya di sini yang terjadi di kelas kita itu sangat sesuai dengan hasil penelitiannya Pak Pavlov, ya. Jadi segala sesuatu itu tergantung bagaimana stimulus yang diberikan itu terjadi di dalam kelas, ya. Nah, ini Pak Irfan ada gambaran situasi di dalam kelas juga, kasus anak didik kita. Anggap aja ini adalah murid kita, ya. Si A itu siapa? Alex, anggap gitu ya. Nah, si A ini seringkali merasa cemas ketika ujian. Nah, kita punya teman tuh, kalau ujian ya toh, atau kalau disuruh tampil di depan kelas gitu, dia suka grogi, ya. Kadang cemas, bahkan dia ketika meskipun di ruangannya ber-AC ya toh, keluar keringat dingin, gemeter gitu. Padahal ruangannya dingin udah, ya. Seolah-olah itu gerah banget gitu ya. Ada teman kayak gitu, ya. Nah, ini terjadi di Alex. Alex itu seringkali dia kalau tes ya itu cemas, tetapi nah, yang paling sering ditunjukkan itu ketika tesnya matematika, yaitu ulangan matematika lah, anggap gitu ya. Nah, dia
cemas itu. Nah, tetapi kalau kita mendapati ternyata Alex itu cemas bukan hanya di tes matematika saja. Meskipun tes matematika, tes bahasa Inggris, ya toh, atau mungkin ulangan bahasa Indonesia, atau mungkin ulangan yang lain ya, tes-tes yang lain, dia juga merasa cemas. Berarti situasi ini kita sebut sebagai Alex mengeneralisasikan perilakunya. Jadi di semua tes itu dia merasa cemas. Karena dia mungkin overthinking ya dengan tesnya ya, sehingga dengan semua tes dia akan merasa grogi, merasa cemas, merasa takut. Bukan takut karena pelajarannya, tapi dia merasa cemas karena situasi tesnya. Nah, kemudian ada lagi contoh kasus yang berbeda. Alex itu dia hanya cemas pada pelajaran matematika. Ya, hanya cemas pada tes matematika, pada tes matematika. Ya, tetapi kalau tes-tes yang lain enggak, misalnya dia tes olahraga, tes praktek ya, dia enggak cemas. Kalau tes yang lain dia juga enggak cemas, hanya di matematika saja. Berarti ada sesuatu hal dengan pelajaran matematika ya. Ada sesuatu hal dengan pelajaran matematika. Mungkin situasi yang membuat dia enggak nyaman, mungkin stimulus yang membuat dia enggak nyaman, sehingga kalau tes matematika dia merasa cemas. Bisa jadi awal kasusnya kayak Mbak Dina ini, karena dia merasa aduh, pelajaran bahasa Inggris itu adalah pelajaran yang paling susah ya. Udah jadi mindsetnya ini, gurunya udah killer ya, pelajarannya dianggap susah. Akhirnya kalau tes, kalau ulangan udah minder sendiri. Ada paling nilaiku jeblok, paling angkanya merah dan seterusnya. Belum ulangan kita udah overthinking dengan hasilnya kan begitu. Sehingga kita akan merasa cemas dengan tes itu. Nah, apabila situasi ini kita dapatkan pada Alex, maka Alex kita sebut dia itu situasi perilakunya mendiskriminasi ya. Ya, jadi gini, bila si Alex tidak cemas pada tes bidang lain, berarti terjadi diskriminasi pada perilaku Alex ya. Hanya terjadi pada di matematika saja. Nah, kedua situasi ini itu dapat diartikan ya, apabila respon emosional dan fungsional ya bersifat negatif, maka dapat menghambat proses pembelajaran. Apabila bersifat positif, maka dapat mendukung pembelajaran. Nah, pernyataan ini itu sebagai bukti pendukung dari teorinya Pak Pavlov tadi, penguat. Berarti kita sebagai calon guru penting nggak sih berperan di dalam kelas itu, ketika di depan gini kita harus ramah dengan anak-anak, terus kemudian murah senyum dengan anak-anak, suka ngajak bercanda, kita interaktif dengan anak-anak, itu penting nggak di depan kelas? Penting. Biar apa? Biar anak-anak merasa nyaman, biar anak-anak merasa enjoy dengan kita. Ya, kalau kita masuk kelas tiba-tiba wajahnya langsung garang, lah anak-anak baru pertama kali masuk kelas ya, baru pertama kali kenalan, udah galaknya bukan main ya kan. Jadinya anak-anak wah, jangan-jangan ini Pak Irfan ini dosennya galak ya. Terus killer ya. Kalau ulangan, waduh, kalau salah dikit udah dicoret, disobek ya, ketahuan noleh, disobek kertasnya dan seterusnya. Kalian udah overthinking dulu nih, belum kenal sama gurunya. Nah, jadinya itu adalah stimulus yang negatif. Dia tidak merasa nyaman dengan guru itu. Begitu juga dengan bahasa Inggris. Mungkin yang terjadi pada Mbak Dina waktu SD dulu, dia pelajaran bahasa Inggris udah dijejeli sama banyak rumusnya structure tuh. Ada berapa puluh rumus structure. Ayo Dina, hafalin rumus structure. Jadinya waduh, ternyata belajar bahasa Inggris itu susah ya. Harus ngapalin rumus-rumus structure ya. Jadinya Mbak Dina terasa overthinking tuh dengan bahasa Inggris. Waduh, bahasa Inggris adalah pelajaran yang susah. Itulah yang terbentuk di mindsetnya kalian. Matematika adalah pelajaran yang rumit. Itulah yang terbentuk di kalian. Mau sekolah dimanapun, karena SD-nya sudah punya pikiran bahwa pelajaran matematika gurunya jahat, pindah sekolah kemanapun ya juga kita akan termindset. Jangan-jangan guru matematikanya jahat. Jangan-jangan guru matematikanya killer. Ya kan begitu ya. Nah, jadi ini bisa membuktikan bahwasanya kita kalau ngajar anak-anak berkebutuhan khusus pun juga demikian. Kita harus care, kita harus humble dengan mereka ya. Biar apa? Mereka itu merasa nyaman menganggap kita itu sebagai teman ya. Ketika itu bisa berlangsung, intervensi dalam bentuk apapun akan memudahkan ya proses perkembangannya anak-anak. Nah, kurang lebih demikian ya. Nah, selanjutnya ini sebagai tugas kalian nanti ya. Pak Irfan punya kasus berikutnya. Kalau tadi Pak Irfan mencontohkan eksperimennya Pak Pavlov ya,
di mana Pak Pavlov itu berupaya menggali lebih jauh tentang perilakunya anjing. Ya, bisa nggak sih anjing tadi keluar air liurnya hanya karena lonceng? Ternyata bisa. Lalu Pak Irfan ingin ya kalian melakukan uji coba ya atau mencari ya contoh kasus yang ada di sekolah. Ya. Contoh kasusnya apa? Yakni di mana kita berupaya merubah perilaku seseorang itu karena konsekuensinya. Nah, ini berbalik ini. Kalau Pak Pavlov tadi karena stimulusnya, kalau sekarang kita cari tahu bagaimana pembentukan perilaku itu karena konsekuensinya, ya. Karena konsekuensinya. Jadi konsekuensi apa yang muncul dari situ? Nah, di sini ada gambar. Ini adalah uji cobanya Pak Skinner, ya. Nah, Pak Skinner ini melakukan uji coba pada tikus, ya. Nah, tikus itu dikerangkeng, di dalam kerangkengnya itu ada 2 tombol. Satu tombol itu bisa menekan tuas makanan, dan yang satu tombol itu bisa mengeluarkan listrik kejutan, ya. Nah, sehingga dia mungkin nggak suka dengan itu. Nah, kira-kira apa yang terjadi di tikus ini, ya? Nanti kalian deskripsikan, ya, uraikan di satu halaman yang menggunakan Microsoft Word, ya, uraikan satu halaman, kemudian kalian juga sertakan contoh kasus yang terjadi di sekolah, ya. Kira-kira apa yang terjadi di sekolah terhadap pada anak didik kita, ya, misalkan dalam pembentukan perilaku. Bisa nggak sih perilaku ini terbentuk kalau kita itu mengkondisikan konsekuensinya? Kalau tadi kita sudah belajar tentang mengkondisikan responnya, ya, stimulusnya, ya, kita mengkondisikan stimulusnya. Kalau sekarang kita mengkondisikan konsekuensinya, ya. Urutannya adalah stimulus, behavior, kemudian consequence, ya. Nah, kalau tadi di stimulusnya di awal ini, sekarang kita kondisikan konsekuensinya. Kira-kira bisa nggak? Kalau bisa, contoh kasusnya yang seperti apa? Nah, sekarang nanti kalian uraikan eksperimennya Pak Skinner, kemudian carilah contoh kasus yang hampir mirip dengan teorinya Pak Skinner dari riset ini, ya. Selanjutnya nanti kalian untuk menguatkan teoretikalnya kalian, ya, sebagai bahan bacaan, kalian bisa akses di Sipejar, ya, teman-teman, ya. Nah, bisa akses di Sipejar, dan ini di pertemuan kelima juga sudah tersedia, ya. Nah, ini bacaannya untuk teorinya Pak P.F. Skinner, ya, sebagai modal kalian nanti untuk mengerjakan tugas. Oke, ya, sampai di sini penjelasan kita, karena tadi sudah kita membahas banyak hal tentang stimulus, ya. Kira-kira sampai di sini ada yang ingin bertanya? Permisi Pak, saya mau bertanya. Ya. Kalau misal kita udah terlanjur kesannya ke anak-anak tuh, kita tuh terkesan galak gitu Pak, ya. Terus kita kira-kira bisa nggak sih Pak merubah persepsi anak-anak terhadap kita yang galak itu, jadi biar anak tuh lebih nyaman gitu Pak waktu pembelajaran? Oke, ya. Jadi misalnya gini, ya, ini masih pertemuan awal-awal, terus tiba-tiba kita, ya, karena kebiasaan kita itu perannya galak gitu, ya, sama anak-anak gitu, ya. Dan anak-anak udah terlanjur mindsetnya bahwa kita itu galak, ya, jadi takut, ya, nggak percaya diri di kelas. Kira-kira bisa nggak kita merubah mindsetnya anak-anak gitu, ya, perilakunya anak-anak biar nyaman belajar di kelas, begitu, ya? Oke, tentu saja itu sangat bisa, Mbak, sangat bisa. Berarti dalam hari ini, ya, kita juga perlu membiasakan merubah kebiasaan kita, ya, merubah kebiasaan kita, dan itu harus konsisten kita lakukan, ya. Nah, jadi apabila kita mau membangun mindsetnya anak-anak yang sudah terlanjur overthinking dengan kita nih, ya, dia udah terlanjur penakut dengan kita, sehingga kalau kita instruksikan untuk mungkin presentasi di depan kelas, bercerita di depan kelas, dia sudah terlanjur takut. Ya sudah, berarti kita perlu membiasakan. Bersama anak-anak ini kita harus humble, ya. Yang awalnya kita nggak pernah senyum dan berwajah galak terus, ya udah, kita harus buka lebar-lebar alisnya, ya, tarik panjang senyumnya, ya, begitu, ya. Kalau ngobrol dengan anak-anak, kita harus berusaha care dengan dia, ya, mencoba kita perankan. Memang itu proses untuk merubahnya bukan suatu hal yang mudah, dan itu butuh waktu, ya.
Karena anak-anak sudah terbentuk mindsetnya. Dan meskipun itu juga terjadi di kalian kan, meskipun kalian itu sudah dapat guru matematika yang nyaman menurut kalian ya, tapi terkadang kita kalau di tempat lain seringkali berpikiran jangan-jangan ya gitu kan. Tapi padahal di tempat kita saat ini belajar, guru matematika pun juga sudah nggak seperti itu ya. Tetapi memang pada faktanya adalah suatu hal yang bisa menjadikan pemikiran kita negatif terhadap suatu hal, itu memang kadang kita juga seringkali memunculkan masih muncul kembali ya. Tetapi itu butuh proses dan itu bisa dilakukan. Terlebih ya, minggu depan kita akan membahas tentang konsekuensi nih. Nah, itu bisa kita kuatkan dengan konsekuensi, teman-teman ya. Kita bisa kuatkan dengan konsekuensi. Nah, setelah kalian nanti mengerjakan tugas dari Pak Irfan, kita akan membahas pembentukan perilaku itu melalui konsekuensi. Tentunya selain nanti kita membiasakan memberikan stimulus yang baik, kita juga perlu mengkondisikan konsekuensinya. Nah, itu akan sangat membantu kita untuk membangun mindsetnya anak-anak biar kembali positif, ya. Sehingga nanti anak-anak bisa lebih termotivasi dalam pembelajaran. Tentunya kuncinya ada di mana? Kalian harus bisa menguraikan ya, bagaimana peran ya, pengkondisian konsekuensi pada pembentukan perilaku. Ya. Itu kuncinya kemarin mengerjakan ya tugasnya teorinya Pak Skinner yang ini ya. Nah, minggu depan kita akan ulas lebih lanjut ya. Berarti ini sebagai pertanyaan pemantik ini minggu depan ya, kita akan ulas lebih lanjut. Oke, ada lagi yang bertanya? Ya, sudah cukup ya. Ini waktunya sudah habis dan setelah ini silakan kalian lanjutkan aktivitas belajarnya dan jangan lupa menyelesaikan tugas-tugasnya. Oke, kita bisa simpulkan bahwasanya pembelajaran hari ini ya berkaitan dengan stimulus, pengkondisian stimulus ya. Simpulannya adalah apa? Kalau dalam pembelajaran kita memberikan stimulus positif, maka hasilnya positif. Kemudian kalau kita memberikan stimulus negatif, maka hasilnya juga negatif. Oke, itu simpulan yang singkat dari teorinya Pak Pavlov. Kurang lebih demikian. Saya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.